Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Dua korban putusnya tali jembatan di Kabupaten Pegunungan Bintang ditemukan tewas. Polisi ringkus pencuri baterai Menara Telkom di Sentani, Kabupaten Jayapura. Minyak tanah semakin langka di Merauke, Disprindakop duga pengecer menimbun stok minyak tanah. Sudah 3 bulan belakangan ini warga Merauke kesulitan mendapatkan minyak tanah. Hampir semua kawasan di Merauke tidak menjual minyak tanah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut Kepala Dinas Perindakop, sebenarnya pangkalan minyak tanah mempunyai stok minyak tanah yang cukup dan sesuai kuota. Sehingga ia mempertanyakan mengapa warga sampai antre untuk mendapatkan minyak tanah. Saat ini kita dengan Pertamina bersama dengan bagian perekonomian daerah, kita sedang melakukan sidak ke beberapa pangkalan untuk melihat. Kan banyak yang laporan bilang datang hari ini langsung habis. Kenapa yang punya KTP tidak tidak dapat terlayani? Kalau dihitung per kakak, ternyata itu sebetulnya mencukupi Bapak Ibu untuk minyak tanah. Makanya nanti kita mau buat dalam satu aturan bahwa setiap kakak yang ada yang melampirkan KTP di ini, mereka harus diberikan kupon, begitu. Dan dijatah, kan ada yang boleh datang saat ini datang dengan 10 liter, 15 liter. Nah itu nanti kita perbaiki. Nanti kita akan membuat pertemuan dengan Pak Bupati sesuai arahan Bupati dengan seluruh pangkalan yang ada. Untuk kita menertibkannya. Ada di satu tempat itu ada tiga pangkalan. Di satu jalur, di satu jalur ada 3 pangkalan. Tetapi kok di situ tetap juga sama, bilangnya habis. Nah ini yang sedang kita selidiki saat ini. Jadi tidak lanjut daripada itu adalah kita mau melakukan penertiban terhadap pangkalan sehingga bisa terpetakan di setiap kelurahan yang ada saat ini. Perindakop akan memberikan peringatan keras bagi pangkalan minyak yang menimbun minyak tanah, bahkan Kepala Dinas Perindakop mengancam akan mencabut izin mereka menjual minyak tanah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Jayapura melakukan inspeksi atau sidak ke sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan pada Selasa lalu. Sidak ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan dan mengendalikan laju inflasi di Kota Jayapura yang saat ini berada di angka 5,81 dan dinilai masih tinggi dari angka inflasi nasional 5,51. Sidak pasar ini juga untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok. Dari hasil pantauan bahan pokok berupa telur, tepung, beras, dan sayur, sejauh ini harganya masih wajar. Kenaikan terjadi pada komoditi cabai rawit yang dijual Rp95.000, naik dari Rp65.000 per kilogram. Bawang merah saat ini dijual seharga Rp55.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogram, baik di pasar tradisional dan modern. Sementara harga minyak goreng subsidi masih stabil di kisaran Rp14.000 per liter. 5,81 masih tinggi di atas rata-rata nasional 5,51. Nah, karena itu menjadi tantangan bagi kita semua karena beberapa komoditi tentu harganya fluktuatif, naik turun, beberapa saat turun kemudian naik lagi, ada yang cenderung naik dan lain sebagainya. Nah, karena itu tentu langkah-langkah harus kita ambil ke depan, apalagi dalam menjelang bulan Ramadan dan juga Lebaran atau Idul Fitri. Tentu akan berpengaruh gejolak harga nanti kenaikan harga. Nah, karena itu kita sebagai pemerintah dan juga didukung oleh tim pengendalian inflasi daerah tidak diam. Tentu harus mengambil langkah-langkah sehingga ketika kena kemahalan harga ataupun juga inflasi tidak semakin terus naik.
Sidak TPID Kota Jayapura yang juga memantau langsung kebutuhan 9 bahan pokok dalam rangka ketersediaan stok bahan pokok hingga perayaan Idul Fitri masih aman. Untuk ketersediaan stok sampai dengan hari raya ke depan, disampaikan oleh pimpinan dari Bulog tadi dan juga penjaga gudang bahwa aman. Dan juga untuk kualitas beras juga mereka sudah kasih kita melihat sendiri. Dan di bulan Februari minggu pertama juga ada penambahan stok. Sehingga beras dan juga gula, minyak untuk ketersediaan baik dijelaskan oleh pimpinan Bulog tadi dan juga penjaga gudang aman. Kita berharap harganya tetap seperti yang tadi sudah dijelaskan sehingga masyarakat kota tidak usah khawatir bahwa dalam rangka untuk hari raya ke depan itu ketersediaan bahan pokok terutama beras, minyak goreng, gula kita masih posisi aman. Pemerintah Kota Jayapura menghimbau kepada para distributor dan pengecer agar tidak memainkan harga dan menimbun barang. Karena jika kedapatan melanggar aturan, Pemkot Jayapura akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sejumlah pedagang di Pasar Sentral Timika, Papua Tengah saat ini mengeluh karena sepinya pembeli sehingga pendapatan mereka menurun. Menurut para pedagang, sumber masalah berasal dari 2 pasar tradisional yang berada di Kompleks Gorong-Gorong Timika dan pedagang yang masih berjualan di eks Pasar Lama di Jalan Bayangkara. Mereka meminta pemerintah daerah segera menertibkan kedua pasar tersebut. Pasar baru ini kita bertahan cuma dari jam 9 sampai setengah 12. Jam 12 ke bawah itu sudah tidak bisa. Jadi kami di pasar baru ini minta pasar lama itu tertibkan, disatukan kembali ke sini. Biar kami di sini juga enak, pembeli juga datang banyak di pasar baru. Lapak di dalam ini banyak. Orang mau isi bagaimana kalau di sini itu isi berapa bulan kemudian PP ditinggalkan. Sekarang kami itu bertahan itu cuma berapa jam, lain daripada situ setengah mati barang rusak, busuk. Saat ini banyak lapak pedagang di Pasar Sentral Timika kosong. Padahal pasar tersebut dibangun dengan menggunakan dana APBD dengan harapan bisa menampung seluruh pedagang. Para pedagang di Pasar Sentral berharap tahun ini pemerintah daerah harus segera menertibkan kedua pasar tradisional dan mengarahkan pedagang ke Pasar Sentral. Bila tidak, para pedagang akan bangkrut dan berjualan di lokasi lain. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan.